Halo, good morning guys. Hari ini Miss Ira mau memberikan kalian materi baru, yaitu tentang falsafah hidup ulun. Ulun itu orang Lampung. Ini maaf salah penulisan. Jadi ini hidup tulis salah pengetikannya. Jadi falsafah hidup orang Lampung. Falsafah itu sendiri adalah sesuatu hal yang dasar, yang mendasari keyakinan. Nah, itu artinya falsafah. Jadi masyarakat Lampung itu mengenal 5 falsafah orang Lampung ya, dari Piil Pesenggiri, Nemui Nima, Nengah Nyapur, Bejulu Adeg, dan Sakai Sambayan. Mis akan jelaskan satu persatu. Pertama itu Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu diartikan harga diri orang Lampung. Jadi harga diri mereka malu jika melakukan kejelekan, malu jika berbuat yang tidak baik, yang bisa membawa nama baik keluarga dan nama baik dirinya sendiri menjadi jelek. Kan harga diri ya, jadi malu jika tidak berbuat baik. Nah, itu artinya Piil Pesenggiri. Jadi harga diri mereka malu jika melakukan sesuatu hal yang dapat menjelekkan harga diri mereka. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Piil Pesenggiri ini mengalami kesalahpahaman dalam penafsirannya ya, khususnya masyarakat kaum muda yang cenderung menafsirkan bahwa harga diri itu adalah gengsi. Gengsi mau minta bantuan orang, gengsi mau bertanya, gengsi bahkan gengsi untuk tidak mau menerima saran dan kritik yang tentu saja bakal menghambat perkembangan dirinya sendiri. Oleh sebab itu perlu diperbaiki kembali tentang penafsiran dari Piil Pesenggiri itu ya. Oke, yang kedua itu Nemui Nima. Nemui Nima itu artinya menjamu tamu. Jadi masyarakat Lampung itu sangat mengagungkan tamu. Seperti pepatah kan, tamu adalah raja. Jadi mereka sangat mengagungkan tamu, melayani tamu seperti seorang raja, mulai dari makanan, dari tempat tinggal, fasilitas dan sebagainya. Meskipun terkadang orang tersebut tidak memiliki uang atau tidak memiliki fasilitas atau tempat yang baik untuk menjamu tamu tersebut, tetapi mereka, karena itu tadi falsafah keyakinan mereka bahwa tamu itu adalah raja, jadi segala cara mereka lakukan untuk menjamu tamu dengan baik, seperti misalnya makanan. Bahkan sampai orang Lampung itu kalau ada tamu datang itu mereka ngutang di warung, makan makanan seperti telur, ikan dan sebagainya demi untuk menjamu tamu tersebut. Nah, itu sakingnya mereka mengagungkan tamu. Hal tersebut masyarakat Lampung lakukan itu karena untuk menjaga tali silaturahmi ya, terhadap keluarga, terhadap kolega, teman ya, tamu yang datang itu mereka menjaga tali silaturahmi dengan cara menjamu tamu dengan baik, maka tali silaturahmi pun akan terjalin juga dengan baik. Kemudian yang ketiga itu Nengah Nyapur. Nengah Nyapur itu artinya tentang tenggang rasa ya. Nengah Nyapur ini diartikan cara bergaul di tengah masyarakat, bertenggang rasa, kemudian bersahabat, bertoleran, tadi tenggang rasa, toleransi antar sesama ya, ketika bergaul baik pada masyarakat Lampung maupun masyarakat umum yang lainnya. Bagaimana cara bergaul, bersahabat, harus bisa campur dengan masyarakat dimanapun ia tinggal, meskipun di Lampung ataupun di luar Lampung. Kemudian yang keempat yaitu Bejulu Adeg.
Bejulu ade itu bejuluk atau juluk berarti nama baru. Ade berarti gelar atau nama baru yang disandang. Nah, jadi bejulu ade ini maksudnya yaitu nama baru yang diberikan kepada seseorang pada situasi tertentu baru gitu. Artinya begini, nih nama baru ketika seorang mampu mencapai cita-cita. Jadi cita-cita di sini yang dimaksud bukan berarti cita-cita dia lulus kuliah, cita-cita sekolah di luar negeri, atau cita-cita jadi presiden, bukan. Maksudnya mampu mencapai cita-cita ini adalah bisa melakukan hal yang diinginkan. Misalnya pernikahan, menikah, atau ya segala sesuatu yang kita inginkan. Itu artinya menggapai cita-cita. Nah, contohnya bejulu ade kemudian menjadi bagian dari tata cara pemberian gelar. Pemberian gelar yang dilakukan melalui acara, ini nama acaranya Sega Aseh. Nah, ini ada acara adatnya. Jadi misalnya nih Miss Ira nama-nama baru hanya diberikan ketika ada sesuatu yang baru. Misalnya pernikahan, sunatan, penghormatan tamu, dan sebagainya. Misalnya pernikahan nih, Miss Ira menikah. Nah, setelah Miss Ira menikah itu biasanya orang Lampung itu punya nama tersendiri. Nah, setelah Miss Ira menikah, Miss Ira punya nama lain nih selain nama Ira. Begitu juga dengan suami Miss Ira. Jadi Miss Ira punya gelar baru yang diberikan orang tua terhadap Miss Ira dan suami Miss Ira. Jadi orang tua atau yang paman, bibi, dan sebagainya biasanya tidak manggil dengan nama lagi, tidak panggil Ira, tapi dengan panggilan ade yang baru, panggilan yang baru. Begitu juga dengan sunatan. Setelah sunatan nih biasanya si anak itu ada nama baru yang diberikan oleh orang tuanya atau paman, bibi, atau nenek kakeknya. Jadi orang-orang tua makanya tidak nama lagi, tidak dipanggil dengan si Budi, si Andi, tapi dengan gelarnya yang baru, namanya yang baru. Kemudian penghormatan tamu. Nah, misalnya seperti Presiden Jokowi datang ke Lampung. Nah, itu disambut dengan upacara adat dan biasanya diberikan gelar adat. Nah, jadi gelar-gelar ini diartikan bukan namanya unik, tapi mempunyai arti tertentu. Dengan demikian, masyarakat Lampung selalu menginginkan terjadinya perubahan, pembaharuan, dan inovasi. Oke, kemudian yang terakhir yaitu Sakai Sambayan. Sakai Sambayan ini artinya gotong royong masyarakat Lampung. Gotong royong di sini diartikan bukan berarti beres-beres, bersih-bersih, kerja bakti, itu bukan. Jadi gotong royong ini adalah saling membantu dalam situasi suka maupun duka. Nah, contohnya seperti pernikahan, ada keluarganya yang menikah, seluruh keluarga besarnya gotong royong. Ada yang menyumbang materi, ada yang memberikan duit. Ada lagi nih misalnya pamannya memberi bahan-bahan sembako dari beras, gula, dan sebagainya. Ada lagi nih yang pamannya yang lain memberikan hal yang lain. Nah, itu gotong royong. Artinya